Tadinya gue nggak percaya kalau ada handphone yang punya layarnya lengkung tapi harganya cuma sejutaan. Tapi ternyata ada nih, Itel S23 Plus. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, ini adalah Itel S23 Plus, handphone ajaib keluaran dari Itel. Kenapa gue bisa bilang ini ajaib? Karena handphone ini tuh punya layar yang melengkung, dia pakai panel AMOLED, fingerprintnya under display. Harganya normalnya itu cuma Rp2.299.000, tapi pas flash sale kemarin harganya itu turun jadi Rp1.899.000 doang. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja nih unboxingnya. Oke, seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya ini ya teman-teman ya, ada logo Itel, terus juga ada tulisan S23 Plus. Terus di pojokan bawahnya ada tulisan AMOLED Curve Screen. Dia sudah ada NFC-nya, RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 256GB. Di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan Itel S23 Plus. Di bagian sisi sebelah kirinya juga ada tulisan Itel S23 Plus. Cuman yang menjadi pertanyaan buat gue, sebenarnya pas launching kemarin Itel pun juga meluncurkan logo barunya yang kayak gini. Tapi ternyata di bagian boxnya ini logo Itelnya masih pakai logo Itel yang lama ya. Terus di bagian atasnya di sini ada tulisan Itel, di bagian bawahnya ini polosan aja, sedangkan di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya kayak 6,78 inci Full HD Plus AMOLED Curve Screen, Mega Memory with Extended RAM. Tadi ya, RAM-nya ada di 8GB plus 8GB, jadi totalnya lo bisa pakai ada di 16GB. Terus juga untuk kameranya 32 megapiksel plus 50 megapiksel AI kamera, 18 watt Type C, in-display fingerprint, GPT AI assistant, dan juga ada dynamic bar ya. Dynamic bar itu model-modelnya ya sama lah kayak Dylan gitu ya. Dan ya ini sebenarnya plastiknya udah gua buka ya teman-teman, supaya nggak mantul aja di kamera. Dan ini masih disegel, jadi langsung kita buka aja segelnya di sini. Oke. Iya, dia sudah terbuka. Dan gue lupa ngasih info ya, kalau ini warnanya yang gue terima adalah warna cyan. Jadi bukan yang biru dongker gelap gitu, enggak. Jadi warnanya harusnya sedikit lebih terang. Dan ya, gue pengen ucapin terima kasih juga sama Itel Indonesia yang sudah mengirimkan produk ini ke studionya Radio Gadget. Oke, langsung kita buka di sini. Wow. Ini sih dalemannya menurut gue cukup rapih ya teman-teman ya. Ini dalemannya seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini bener sih, gue langsung kaget loh. Ini handphone harga sejutaan tapi dalamnya tuh rapih banget kayak gini. Wow, kita langsung sama yang box paling besar. Ini isinya apa? Oke, agak sedikit keras. Oh, ini dia isinya kayaknya buku-buku manual. Coba kita buka di sini. Oke, ini sudah kosong, kita taruh. Ini asli deh, ini rapi banget boxnya teman-teman. Oh, ternyata ini bukan buku manual. Ini isinya adalah casing. Cuman casingnya ini dia modelnya hard case ya teman-teman. Tuh, bukan yang jelly case biasa. Dan ya ini kayak Itel S23 kemarin yang bagian samping-sampingnya ini bolong, dan gue suka nih sama model casing kayak gini. Tuh. Jadi samping-sampingnya bolong, tengahnya dibikin smoke kayak gini, di area kameranya dia dibikin glossy, bening-bening gitu ya. Kita taruh di sini, terus kemudian kita buka kotak yang sedikit agak besar di sini. Oke. Oh, ternyata SIM tray ejectornya ada di bagian sebelah sini ya. Ini kita buka isinya apa? Wow. Kita lihat di sini. Ternyata isinya headset teman-teman ya. Ini agak langka sebenarnya di handphone harga segini dikasih headset. Dia dikasih headset modelnya seperti ini, dan dia colokannya sudah USB Type C. Oke, jadi artinya memang handphone ini tidak ada jack audionya ya teman-teman. Makanya dikasih headset yang modelnya USB Type C kayak gini. Tuh ya, headset dikasih modelnya USB Type C. Alhamdulillah, gue bersyukur banget masih dapat headset ya. Oke, kita taruh di sini. Terus juga ini ada kabel data. Oke, dia kabel data. Udah dibungkus pakai plastik bening gini, masih ada tempatnya lagi ya. Bener-bener niat banget sih, ini packagingnya rapih menurut gua. Oke, iya.
seperti ini. Kabel datanya dia sudah USB Type-C ya. Tuh seperti ini, panjangnya kurang lebih 90 cm ini kayaknya, nggak sampai 1 meter. Tapi yang jelas kita masih dapat kabel data. Cuman ya memang sebenarnya kayak yang sudah pernah di unboxing beberapa teman-teman tech reviewer yang lain, kalau si itel S23 Plus ini dia tidak dikasih charger. Cuman pada saat pembelian pertama ya, 15.000 atau 10.000 pembelian pertama, itu dia bakal dikasih charger. Oke, karena ya memang ini gua jalur orang dalam kayaknya. Jadi ya cuma dikasih kayak gini aja. Ini asli loh sebenarnya, gua kotaknya suka, dia rapih banget kotaknya. Dan gue bersyukur masih dapet headset juga. Cuman yang menjadi permasalahan ya sebenarnya bukan masalah juga ya, mengingat lagi harganya gitu loh teman-teman. Ini nggak dikasih charger. Karena sorry to say ya, biasanya yang beli handphone itel itu kan emang kelasnya middle to low ya, yang mereka kayaknya agak sedikit kerepotan kalau misalkan harus beli charger tambahan. Jadi sebenarnya buat lo yang emang udah tertarik banget sama handphone ini ya, mendingan langsung check out aja, karena 10.000 atau 15.000 pembeli pertama itu dia bakal dapat kepala charger. Dan gue juga udah lihat beberapa story ya teman-teman tech reviewer yang emang beli, dia dapat kepala charger. Dan ya ini dia handphonenya, ada beberapa nilai jual utamanya lagi, S23 Plus, 6,78 inci Full HD Plus, dan ini dia Full HD Plus loh teman-teman ya, bukan HD biasa. Rata-rata handphone yang harganya di bawah 2 juta itu masih HD aja, ini udah Full HD Plus, AMOLED curved screen, in display fingerprint, 32 megapiksel AI, selfie, 16 GB RAM ya, sebenarnya 8+8, ROM-nya ada di 256 GB. Dan dia sudah ada dynamic bar, asisten GPT AI. Dan ya udah langsung kita buka aja. Gua bukanya mau diselorotin, apakah dia bisa diselorotin? Oh ternyata ini plastiknya juga rapet banget, jadi mau nggak mau ini harus dibuka dari sini ya teman-teman ya. Oke. Ya warnanya cyan seperti yang bisa lo lihat di sini. Layarnya. Ini gua gak habis pikir bener-bener deh. Ini harganya 2 juta ya, 2.299.000, atau lo kalau beli pas flash sale harganya cuma 1.899. Ini kayaknya tengkulak yang seneng beneran deh. Ini diborong sama tengkulak gitu kan, terus dijual dengan harga 3 juta. Mungkin orang percaya kali, karena iya wow, gila ini layarnya melengkung banget loh ini teman-teman. Wah, gue nggak habis pikir sih, ini itel ada untungnya atau enggak. Tapi kemarin pas gue di acara launchingnya itel, gue kan sempat ngobrol juga ya sama PR-nya itel ya. Mereka bilang itu ada untungnya gitu loh. Meskipun juga gue nggak nanya-nanya lebih lanjut gitu loh untungnya dari. Tapi mereka bilang ada untungnya. Wow. Ini ya memang back covernya plastik, bezelnya plastik, tapi ya yang harga 7 jutaan juga ada kok yang layarnya curve model kayak gini tapi bezelnya masih pakai plastik. Gua gak habis pikir teman-teman, asli deh. Mau desainnya dibentuk kayak gini boba gede-gede juga gua gak peduli deh, tapi ini beneran gue gak habis pikir sama itel kenapa dia berani banget loh ini merusak pasar gitu loh dengan ngeluarin handphone. Iya curve, layarnya AMOLED gitu ya, tapi harganya cuma 1.899 ya. Oke deh, kita tur dulu aja sama handphonenya ya. Jadi ya di bagian belakang ini kita bisa menemukan sebuah backdoor yang memang masih terbuat dari plastik, tapi gue juga nggak mau komplain. Terus juga kalau misalkan lo bisa ngeliat di sini ada tulisan super. Untuk yang warna cyan kayak gini, untuk tulisan supernya nggak begitu kelihatan ya, beda sama kayak yang warna biru dongker yang kemarin gue sempet pegang di acara launchingnya, itu tulisan supernya kelihatan banget. Tapi kalau untuk yang warna cyan ini tulisan supernya nggak begitu kelihatan. Terus di sini juga ada tulisan Ultra Matrix Lens ya, Ultra Matrix Lens. Terus juga di sini ada LED flash. Terus ada ini ada kameranya 50 megapiksel untuk yang bagian belakang. Untuk yang satu lagi kayaknya seperti biasa produk-produk itel ataupun juga yang keluaran dari Transsion Holdings, dia QVGA aja, dan di sini cuma ada aksen aja ya teman-teman ya.
Jadi bukan apa-apa, ini cuma aksen aja, bulat bunder-bunder kayak gini ya, cuma aksen aja. Terus kemudian di bagian belakangnya ini ada tulisan design by itel ya. Ini bahkan dia niat banget untuk di bagian atasnya nggak dibikin melengkung lagi, tapi dibikin rata modelnya kayak gini. Terus di bagian sisi kanannya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian kirinya ini polosan aja. Di bagian bawahnya ini ada untuk SIM tray-nya. Coba kita lihat dulu untuk SIM tray-nya apakah dia bisa menampung memory card juga atau enggak. Tapi harusnya 256 GB juga sudah besar ya, kapasitasnya segitu. Oke, ini langsung kita cobain aja, keluarin di sini. Oke, dia modelnya ini cuman bisa menampung ini doang ya, SIM card aja ya, nggak bisa untuk menampung micro SD. Tapi ya balik lagi 256 GB juga sudah besar, harusnya aman gitu ya. Lo pakai si itel S23 Plus ini, terus juga di sini ada mikrofon, ada USB Type C dan juga ada grill speaker. Dan ternyata untuk si itel S23 Plus ini dia tidak dual stereo speaker ya teman-teman, jadi cuman single speaker aja di bagian bawah. Dan ya udah, gue pengen coba nyalain dulu handphonenya, nanti bakal kita lanjut lagi ya videonya. Ya oke teman-teman, jadi tampilan pertama dari si itel S23 Plus ini seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Jadi ya ini cakep banget ini. Ini beneran layar AMOLED ya, memang meskipun untuk kecerahannya dia cuman ada di 500 nits aja, tapi kalau dipakai di dalam ruangan kayak gini tuh masih kelihatan dengan cukup jelas loh ini untuk layarnya ya. Kecerahannya cuman ada di 500 nits aja, tapi ya cukup jelas gitu loh. Oke. Wow. Gila loh ini teman-teman. Ini ya layar AMOLED gitu loh. Cuman memang dia out of the box ini untuk refresh rate-nya itu ada di 60 Hz aja ya teman-teman ya. Cuman iya siapa peduli juga gitu loh, dengan layar udah secantik ini lo masih nuntut untuk layar di atas 60 Hz juga menurut gue agak sedikit kurang ya. Cuman kemarin gue sempet ngobrol juga sama PR-nya dari itel. Jadi mereka itu pas pertama kali pegang handphone ini ya, sebelum dipasarin, mereka bilang katanya itu untuk refresh rate-nya itu mereka tembus ada di 90 Hz. Itu dari PR-nya itel ya. Cuman pas update OS si refresh rate-nya itu jadi turun. Mereka juga pun nggak tahu kenapa bisa jadi turun kayak gitu. Ya mudah-mudahan emang itu cuman kendala di software aja. Nantinya kalau misalkan emang ada update OS lagi, layarnya bisa balik ke 90 Hz. Nah sebenarnya hal pertama yang sudah gue daftarin dari handphone ini jelas adalah fingerprintnya. Oke, dia muncul ya di sini fingerprintnya. Langsung kita buka aja. Oke, jadi dia untuk fingerprintnya agak sedikit nggak bisa dibilang yang lelet banget juga, enggak, harus ditunggu dulu. Jadi nggak bisa yang sekali towel dia langsung kebuka gitu, enggak. Jadi harus ditunggu dulu, dan posisi jempolnya ataupun juga jari yang didaftarkan itu dia harus pas, baru bisa kebuka dengan sempurna. Sebenarnya gue juga udah daftarin untuk Face ID-nya di sini. Oh, ternyata lebih cepat untuk Face Unlock-nya, bukan Face ID ya. Face Unlock-nya dia ternyata cukup cepat. Cuman kan ini kondisi cahayanya kan emang terang ya. Nanti bakal gue cobain juga kalau misalkan di kondisi gelapnya kayak gimana. Nanti bakal gue bahas di video reviewnya. Ini cuman impresi pertama aja yang sebenarnya impresi gue juga. Wow. Balik lagi ya, 1,8 juta, 1899 bisa ngasih layar AMOLED kayak begini. Meskipun juga kalau dilihat juga ya yang nggak smooth banget gitu loh handphonenya. Wajar karena memang dia pakai prosesornya bukan yang ngebut banget. Dia pakai Uni SoC T616 yang kalau misalkan kita mau setara-setarain gitu ya, dia setara sama kayak Helio G85 atau G88 mungkin ya. Oke, kita lihat dulu untuk pengaturan storage-nya di sini ya. Ada tipenya namanya adalah itel S23 Plus. Tipenya adalah itel S681LN. Dia out of the box langsung pakai Android 13. CPU-nya pakai T616. Front kameranya 32 megapiksel, kamera belakangnya 50 megapiksel, RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Terus kalau misalkan kita lihat di sini untuk storage yang sudah digunakan itu cuma 6% dong teman-teman. 17 GB.
17,8, cuma 6% dari totalnya ada di 256 GB. Ini belum gue install aplikasi apapun, cuman aplikasi bawaan dari si itel-nya aja. Ternyata itu juga ada bloatware-nya, kayak ada Facebook, ada TikTok, terus juga tadi gue lihat kayaknya ada marketplace ya. Ya ini sih AHA Game emang bawaan dari si itel. Ya ada bloatware-nya tapi nggak gitu banyak sih. Oke, Calcare untuk service centernya, ada etalase apps, gua nggak tahu tuh untuk apa, ada Xshare, ada Wither. Ya intinya seperti itu. Kita cobain dulu untuk kemampuan kameranya yang 50 megapiksel ini. Oke, apakah dia untuk yang 50 megapiksel ini harus diaktifkan? Oke, apakah ini Ultra HD? Dia 50 megapiksel, langsung kita tes aja di sini. Breakthrough without limit, anjay. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk kemampuan kameranya sekali lagi kita coba foto ini. Tanaman artifisial. Oke, seperti itu. Untuk kualitasnya ini gue pakai Ultra HD ya. Gue beranggapan ini adalah yang lebih besar, yang paling tinggi gitu loh ya. Ini untuk kamera depannya. Ya, rambut gue merah banget nih. Ultra HD juga untuk kamera depannya, ini langsung kita cobain aja. Oke, kita cobain untuk yang portrait. Coba kita lihat di sini portrait. Cuman kalau yang Ultra HD tadi dia nggak ada untuk portrait ya. Kita langsung cobain yang portrait. Oke, seperti itu teman-teman hasilnya dari si itel S23 Plus. Untuk video kita coba cek videonya ya. Videonya dia bisa rekam 720p 30 fps sama 1080p 30 fps, nggak ada pilihan yang lain. Jadi memang mentoknya ada di 1080p 30 fps. Untuk video kamera depannya juga sama ada di 1080p 30 fps aja. Oke, seperti ini. Ya, gue belum bisa cerita banyak karena memang gue mau unboxing dan impresi pertama aja untuk si handphone ajaib yang satu ini, karena ya balik lagi dengan harga 1.899.000 lu udah ngedapetin layar curve AMOLED fingerprint under display, dan dia sudah ada anti gores bawaannya juga ya di sini. Jadi lo tinggal pakai aja harusnya. Tinggal pakein casing, sudah ada anti goresnya. Udah. Terus pakai casingnya juga tipis gini yang sampingnya nggak ada perlindungannya, tapi ini gue cukup impress karena bagus, gue suka casing model kayak gini. Udah deh, tinggal pakai aja handphonenya. Dan ya mungkin segitu dulu juga cerita gue tentang si itel S23 Plus ini. Nanti gue bakal kulik-kulik, gue bakal review handphone ini. Jadi pastiin lo udah subscribe channel gue. Dan ya, akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bukan video-video selanjutnya, di siaran-siaran berikutnya. Dadah.